Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ririn, bagaimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ririn, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Ibu Rika. Alhamdulillah baik. Baik, hari ini kita akan melakukan percakapan observasi ya Bu. Sebelum saya akan melakukan observasi terkait proses pembelajaran yang ada di kelas Ibu, tujuan dari supervisi ini ya Bu untuk memahami dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, sehingga kita dapat melihat area mana yang bisa dikembangkan. Kemudian terkait percakapan observasi ini bertujuan agar Ibu lebih siap dan percaya diri dalam mengembangkan pembelajaran terhadap siswa Ibu. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Ririn terkait proses pembelajaran. Nah, yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai di pembelajaran nanti? Ya Bu, berdasarkan modul pembelajaran yang telah saya rancang, ada 3 tujuan utama. Yang pertama, setelah menyimak video pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dengan benar. Yang kedua, setelah melaksanakan kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu mengidentifikasi sikap-sikap yang mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila dengan benar. Dan yang ketiga, setelah melaksanakan kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menyusun contoh-contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila dengan benar. Baik, itu tujuan yang sangat jelas dan spesifik ya Bu. Sekarang menurut Ibu, area pengembangan apa yang perlu difokuskan nih agar tujuan tersebut dapat tercapai? Ya Bu, saya merasa perlu meningkatkan proses pembelajaran, penggunaan media, dan pengelolaan diskusi kelas agar semua siswa dapat berpartisipasi secara aktif. Saat ini, beberapa siswa cenderung pasif ya Bu, dan suasana kelas kadang kurang kondusif. Selain itu, dalam diskusi ada siswa yang mendominasi pembicaraan, sementara yang lain menjadi kurang aktif. Baik, jadi area pengembangan yang ingin Ibu fokuskan adalah meningkatkan proses pembelajaran, kemudian penggunaan media juga. Selanjutnya proses pengelolaan diskusi kelas ya Bu, agar lebih seimbang nantinya. Nah, sekarang saya ingin tahu bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas Ibu, termasuk model pembelajarannya, kemudian strateginya, serta metode yang akan digunakan. Saya berencana menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional atau PSE ya Bu. Model yang akan saya gunakan adalah PBL atau Problem Based Learning. Dengan metode ini, setiap siswa akan mendapat kesempatan untuk berbicara dan berkontribusi secara aktif. Saya juga akan memberikan penguatan setelah siswa melihat tayangan video dengan game Woodball dan papan penerapan sila dalam Pancasila. Saya juga akan memberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang akan dikerjakan secara kelompok agar bisa mendorong mereka untuk saling berdiskusi secara aktif dan dapat mempresentasikannya. Wah, bagus sekali apa yang tadi Ibu paparkan barusan ya Bu. Untuk selanjutnya, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di kelas? Insya Allah saya akan menggunakan media audiovisual seperti video pembelajaran dan gambar-gambar yang berkaitan dengan penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, saya juga akan menggunakan LKPD atau lembar kerja peserta didik sebagai panduan diskusi dan laptop sebagai alat bantu. Baik, rencananya nih, kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Apakah hari ini atau lusa atau gimana nih Bu? Kemudian di jam berapa kira-kira Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Saya akan melaksanakan pembelajaran ini pada hari Rabu ya Bu, di jam pelajaran pertama dan kedua. Saya akan hadir
hari Rabu ya Bu, hari Rabu di jam pertama dan kedua untuk mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Nah, saya juga mungkin akan mencatat hal-hal yang terjadi selama pembelajaran berlangsung Bu. Setelah pembelajaran kita akan melanjutkan dengan percakapan pasca ya Bu, pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktik. Dari percakapan ini nih Bu, apa yang Ibu dapatkan kira-kira? Menurut saya dari percakapan ini saya merasa tujuan pembelajaran saya menjadi lebih jelas dan terstruktur ya Bu. Saya juga lebih siap dengan model, metode, dan media yang akan digunakan di kelas nanti. Alhamdulillah ya Bu, percakapan ini dapat banyak bermanfaat. Terima kasih atas waktu Bu Ririn terhadap observasi hari ini. Nah, kedepannya untuk melakukan percakapan pasca observasi kita akan bertemu lagi. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bawa apa itu? Ya, ini Ibu bawa papan gambar untuk anti games ya. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas kita, Jimmy. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya anak-anak, alhamdulillah barusan kita semua sudah berdoa ya. Mudah-mudahan dengan berdoa pembelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan. Amin ya robbal. Amin. Baik, selanjutnya siapa yang tidak hadir hari ini? Oh ya, sakit ya. Ya, kita doakan mudah-mudahan yang sakit semoga lekas sembuh. Amin ya robbal. Baik, selanjutnya Ibu mohon semuanya untuk berdiri. Kita menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila ya. Berdiri, tangannya simpan di dada. Semuanya.
Pancasila. Nah, kita harus menumbuhkan jiwa pada tadi dalam nasionalisme dan cinta tanah air. Benar sekali. Baik anak-anak, supaya menambah motivasi belajar kita, mari kita tepuk kelas 2, semuanya berdiri lagi. Dimohon berdiri semuanya. Kelas 2. Berkarakter, cerdas, kreatif. Tepuk kelas 2. Ya anak-anak, dimohon untuk duduk kembali. Nah, sekarang coba bajunya udah beres belum? Sudah siap untuk belajar? Apakah tadi ada yang kesian? Nah, tidak ya, alhamdulillah. Ibu harap kalian semua bisa mematuhi atau kesepakatan kelas kita ya. Siap? Ya, yaitu datang tepat waktu dan memakai pakaian yang rapi. Baik, selanjutnya kemarin kita sudah belajar tentang apa? Simbol-simbol Pancasila. Masih ingat tepuk simbol Pancasila? Coba tepuk simbol Pancasila. 1, bintang. 2, rantai. 3, pohon beringin. 4, kepala banteng. 5, payung kapas. Ya, terima kasih. Anak-anak, ibu mau bertanya. Tadi pagi, perbuatan apa yang sudah kalian lakukan? Ya, membereskan tempat tidur, terus membantu ibu. Nah, itu membereskan tempat tidur, membantu ibu, itu termasuk pengamalan sila berapa? Kedua. Ya, benar sekali ya, kedua. Anak-anak, jadi dalam Pancasila itu ada 5 simbol atau pedoman untuk umat beragama yang ada di Indonesia itu untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, jadi anak-anak sekarang kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila, yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai, yang pertama, setelah menyimak video pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dengan benar. Yang kedua, setelah melaksanakan kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu mengidentifikasi sikap-sikap yang mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila dengan benar. Yang ketiga, setelah melaksanakan kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menyusun contoh-contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dengan benar. Nah, selanjutnya, anak-anak, ibu punya video pembelajaran, simak terlebih dahulu ya.
Ya. Nah, sudah ya. Anak-anak, dari video pembelajaran barusan, menurut kalian kegiatan apa saja yang ada dalam video pembelajaran tersebut? Sikap apa yang kalian ketahui dan merupakan contoh pengamalan sila kegerakan? Coba yang tadi video tentang apa? Berdoa. Berdoa sebelum makan sesuai dengan agamanya masing-masing. Itu termasuk sila keberapa? Satu. Terus apa lagi tadi? Membagi makanan kepada teman. Itu termasuk sila keberapa? Sila kedua. Terus apa lagi tadi? Ya, pemilihan ketua kelas itu termasuk sila ketiga. Sila ke pemilihan ketua kelas keempat. Terus tadi cinta produk Indonesia itu termasuk sila keberapa? Berapa? Ketiga. Terus tadi mengecek itu termasuk apa? Kerja sama, ya, itu termasuk sila kelima. Ya, benar sekali ya. Jadi tadi ada berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, sila ke-1. Terus ada membagikan makanan kepada teman, sila kedua. Terus ada cinta
Produk Indonesia cinta. Produk Indonesia sila ke-3. Terus pemilihan ketua kelas sila ke-4. Dan yang terakhir kerjasama termasuk sila ke-5. Baik anak-anak, ibu punya games ya atau permainan word layar sentuh. Selanjutnya ada game. Coba siapa yang mau maju ke depan ya? Aku. Nanti dulu. Coba Neng Asna maju ke depan. Nah, lihat gamesnya. Nanti dulu. Nah, baca yang mana? Ya, yang mana? Diklik, coba. Sila kedua tadi apa? Aku tahu. Oh, di itu. Diklik. Ya, benar. Tepuk tangan. Duduk, kakak. Yang ini. Nah, Nazmin ke depan. Tuh, yang ketiga. Contoh perilaku yang sesuai sila ketiga yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Diklik. Ya, tepuk tangan untuk Nazmin. Duduk. Sini. Contoh yang sesuai dengan sila keempat. Yang mana? Yang mana? Klik. Ya, benar sekali, tepuk tangan 100 ya. Hebat. Itu, Gema, maju ke depan. Contoh perilaku yang sesuai dengan sila kelima. Ella, nanti dulu. Ya, tepuk tangan untuk Gema, hebat. Nih, Auna. Contoh perilaku yang ke-1 yang mana? Nanti dulu berdoa sebelum makan ya. Tepuk tangan, hebat, 100 semuanya ya. Nah, sekarang juga ibu masih punya games ya, tapi tadi papan gambar penerapan Pancasila. Coba yang ini satu orang maju ke depan. Neng, Tina, sama ya. Mau yang mana bebas? Yang mana? Ini termasuk sila berapa? Baca, dibaca ini apa dulu? Baca. Yang itu yang pas. Di anut termasuk sila berapa? Benar? Benar ya, tepuk tangan untuk Tina. Duduk kembali. Yang ini Sanung. Ingat, Sanung. Mau yang mana bebas? Ambil. Yang baca dulu, yang kencang ke sana. Saling menyayangi termasuk sila keberapa? Kedua benar? Apa tidak? Benar ya, tepuk tangan untuk Sanung. Terus yang itu. Bebas yang mana aja. Ambil. Ini apa? Baca dulu. Yang kencang aku. Masukkan orang lain sila keberapa? Ya, sila keempat benar apa tidak? Ya, tepuk tangan. Naik Pika.
Coba. Nah ini baca dulu. Yang kencang. Sila keberapa? Menolong teman? Hah? Menolong teman sila kedua benar? Ya, tepuk tangan semuanya benar ya, hebat. Ibu simpan lagi papannya. Ya nanti lagi ya. Nah sekarang ibu ada selanjutnya ini. Nah, barusan pelajaran apa yang kalian bisa tangkap? Coba. Yang kalian ketahui dari penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apa? Lambang negara. Ya, terus apa lagi? Ya, tadi udah ada sikap-sikapnya ya, sama apanya? Pengamalan silanya. Ya, selanjutnya Ibu punya lagu penerapan sila Pancasila, lirik lagunya lagu sedang apa? Sekarang coba ya, 1, 2, 3. Sila 1 beribadah, jangan lupa berdoa. Sila 2 kasih sayang, saling bantu sesama. Sila 3 bersatu, jangan pernah berlepas. Sila 4 musyawarah. Sila 5 adil gotong royong. Ya, terima kasih. Selanjutnya, jadi apa sih pengamalan sila Pancasila itu? Pengamalan sila Pancasila artinya apa? Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, barusan kan sudah ya. Penerapan sila pertama apa? Bintang. Bunyinya? Ya. Terus nilai ketuhanan yaitu mengakui adanya Tuhan, beribadah dan berdoa. Nah, siapa yang tahu ini gambar apa? Beribadah bersama keluarga. Benar sekali. Selanjutnya, ya, berdoa sebelum makan. Terus ini, ya, alhamdulillah ya, bersyukur kepada Tuhan. Selanjutnya, penerapan sila kedua apa ini? Ya, ininya apa? Simbolnya rantai. Coba ini contoh sikapnya. Ya, menolong teman terjatuh. Terus membantu ibu membereskan tempat tidur. Selanjutnya, ya, mengantri dengan tertib. Jadi kita harus mengantri ya, tidak boleh sedap-sedap ya. Ya. Terus, nah ini ada penerapan sila ketiga. Ini ada gambar rela berkorban ya untuk Indonesia. Terus, ya, menggunakan produk Indonesia. Yang ketiga, melestarikan budaya Indonesia.
Indonesia. Terus sila keempat apa bunyinya? Ya ini apa? Banteng. Coba ini gambar apa? Menghargai hasil musyawarah. Selanjutnya seperti tadi ya, mengikuti pemilihan ketua kelas. Terus ini gambar apa? Nah, kalau dalam diskusi kelompok kita harus bisa menghargai masukan atau pendapat orang lain. Yang terakhir, sila kelima apa bunyinya? Ya, terus ininya apa simbolnya? Mari dan kapas. Ini gambar apa? Hemat suka nabung ya, seperti di sekolah suka ada yang nabung. Ya, itu termasuk perbuatan hemat ya. Terus, nah kita dengan sekali harus bersikap adil, tidak membeda-bedakan teman. Terus, semangat dalam bekerja keras. Kalau orang tua kita semangatnya mencari apa? Uang. Kalau kita sebagai pelajar mencari ilmu, benar sekali. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan itu kelompok 4. Sebelum Ibu membagi kalian kertas LKPD, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Akan menjelaskan petunjuk pengerjaan ya. Dengarkan dengan seksama. Yang pertama, tulislah nama anggota kelompok sebelum mengerjakan. Nanti ditulis dulu ya, nama anggotanya. Yang kedua, bacalah soal dengan teliti, kemudian jawablah dengan benar, harus teliti ya. Yang ketiga, ikuti setiap langkah-langkah kegiatan yang ada. Yang keempat, diskusikan dengan teman sekelompokmu untuk memperoleh jawaban yang tepat. Yang kelima, jika terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan diskusi kelompok, maka tanyakan kepada gurumu. Jadi bertanya ke ibu ya nanti ya. Nanti ibu berkeliling ke kelompok. Yang terakhir, presentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Jadi ditampilkan di depan kelas ya. Ibu akan membagi kalian LKPD atau lembar kerja peserta didik selama 15 menit. Berdiskusi dengan temannya. Duduk. Tulis dulu kelompoknya. Ini yang gunting masih. Sekarang tulis dulu. Tulis. Ini tulis di sini. Nama anggota langsung nomor 1. Kan ini ada 5 kelompok ya. Ada 4 kelompok, 5 orang, terdiri dari 5 orang. Ini nanti dipecah. Ya, dari sekarang digunting. Supaya ini dibagi 2, di sini dulu. Tadi ini ada 2 orang yang gunting, tadi ada 2. Nah ini gunting supaya ada 2 orang ya. Tadi ada gunting ada 2. Nah ini gunting ini seperti ini, satunya dulu. Bagi 2, nah ini
Nanti ibu ke sana ya. Dah, duduk. Nanti yang menempel di sini. Ya, nama anggota ini yang 5 orang. Ya. Ininya gunting bagi 2, jadi yang gunting ada 2 orang. Supaya cepat. 15. Pekerjaannya duduk ya, jangan berdiri. Pekerjaannya sambil duduk. Sambil duduk, tahu nggak duduk? Yang lainnya jangan lihat ke kelompok lain, duduk. Bisa duduk enggak? Duduk, tahu nggak duduk? Nah, duduk ya, nanti ibu berkeliling menilai mana yang aktif, mana yang tidak. Hanya bekerja bersama-sama. Nah, lihatnya ke sini. Jangan ke mana-mana, dengarnya di sini. Kerja kelompok. Kalau harus bekerja sama ya, supaya punya nilai. Duduk.
Belajar cepat ya, ada yang ngelem itu supaya cepat. Yang cepat kan udah yang habis jangan itu sampahnya disimpan di itu dulu disakuin supaya enggak lagi pakai saku. Ya Pak, nanti dulu ibu pesanan sebentar. Nanti dulu. Nggak bisa. Ini sudah. Ini sudah duduk tante. Lima menit lagi ya. Baik cepat. Ada yang ngelem, ada yang gunting, ada yang menempel. Neng bukan gitu ngelem, dong itu yang menempel supaya cepat. Lihat. Yang ngelem, ini kan ada banyak ngelem. Ada dua. Ya udah apa nanti juga kering duduk yang udah duduk jangan jatuh.
Harus kerjasama ya. Nah, cepat. Belajar cepat. Harus belajar cepat. Harus belajar cepat. Duduk dulu. Mari duduk. Iya, guntingnya cepat ya. Cepat. Ya, duduk, dibiasakan duduk. Ininya sampahnya di itu ya, di disapu dulu, nanti dibuang. Sampahnya simpan di saku masing-masing. Baik, tutup dulu itunya supaya nggak kering. Lemnya itu. Dah ya. Kelompok 1, coba sekarang kita presentasikan hasil diskusinya di depan. Sudah maju ke depan semuanya. Yang lain dengarkan, perhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang kencang suaranya. Asma, Ina, kan? Ya, maka yang nomor 1 ya, yang sudah 1. Nah, ini yang 1 apa lawannya? Yang 1. Dengarkan yang lain, dengarkan. Terus ini, ya terus ininya
sikapnya? Yang dianggapnya. Coba kelompok lain, kelompok gua menanggapi nggak benar? Nah, kenapa ini gambarnya disesuaikan seperti ini? Oh ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Dikumpulkan langsung ya. Coba kelompok gua maju semuanya. Bawa itunya. Itunya bawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti duduk. Nanti duduk. Simpan itunya, simpan ke belakang. Jangan yang lain, kelompok lain menanggapi bagaimana? Sudah benar? Kenapa disimpannya? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Tepuk tangannya mana? Kelompok 3 maju ke depan. Yang benar ya, jangan bercanda kayak kalian juga. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Saya sendiri siapa? Ya. Kelompok 3. Indonesia menggunakan produk Indonesia. Ya, kalau kelompok lain bagaimana? Sudah benar? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4 maju ke depan. Yang lainnya duduk. Yang lainnya duduk. Awas. Makan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
akan mempresentasikan hasil diskusi. Ini yang ini lambangnya apa? Kecilan, kan lambangnya. Ya, terus ininya. Terus ini. Ya, ya, yang lain bagaimana? Sudah benar? Sudah benar? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ayo kembali. Oke, tutup pintu. Saya duduk kembali, jangan berisik. Baik anak-anak, duduk. Ini duduk semuanya. Hei, duduk. Jadi kelihatan. Lihat yang duduk. Baik anak-anak, sekarang ibu akan melaksanakan teknik stop ya. Coba semuanya duduknya yang tegak, kakinya di bawah, di atas lantai. Di atas lantai kakinya. Itu mah nggak di lantai, nggak kena. Duduk. Nah, sudah? Semuanya relax? Ya, coba sudah? Sekarang tarik nafas ke atas. 1, 2, 3, tahan. 1, 2, 3, hembuskan. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3, tahan. 1, 2, 3, hembuskan. 1, 2, 3. Sudah relax? Nah, Ibu ucapkan terima kasih ya kepada kelompok yang sudah melaksanakan diskusi ke depan atau sudah mempresentasikannya ke depan. Selanjutnya, alhamdulillah anak-anak sudah bisa berdiskusi dengan baik ya. Ibu beri apresiasi dengan acungkan tangan 2 jempol. Tepuk tangan. Baik anak-anak, tadi kan kita sudah belajar tentang penerapan Pancasila dalam LKPD ya. Pertama sampai kelima. Berarti tadi sila pertama bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Contoh sikapnya tadi apa? Berdoa sesuai agamanya. Terus kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya apa? Contoh sikapnya berbuat baik ya kepada orang lain. Terus ketiga, bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Contoh sikapnya apa? Tadi pemilihan doa. Terus yang kelima bunyinya keadilan. Ya, terus contoh sikapnya? Sikap
Bersikap adil, benar sekali. Baik anak-anak, apakah ada yang mau ditanyakan? Hah? Ada yang mau bertanya? Ya, siapa Laura? Kenapa? Ya, benar sekali ya. Membuli teman. Nah, itu termasuk sila keberapa? Kelima. Bunyinya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Benar sekali ya. Kita tidak boleh membuli teman karena ada dalam Pancasila juga ya. Ya, selanjutnya ice breaking buka tutup supaya kalian tetap semangat, tidak gaduh, tidak berisik. Semuanya berdiri. Siap? 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tertawa. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil teriak. Tepuk tangan. Duduk kembali. Terima kasih. Anak-anak, ibu akan membagi kalian lembar evaluasi ya, atau asesmen. Nah, ini dikerjakannya satu orang. Sebelum membagikan, ibu mau menyebutkan petunjuk pengerjaan soal. Dan coba dengarkan dulu. Duduk. Tulislah nama dan kelas yang telah disediakan di atas. Nanti ada nama sama kelas ya. Bacalah seluruh soal dengan teliti. Jika ada soal yang kurang dipahami, silakan tanyakan kepada guru. Ketiga, kerjakan soal yang kalian anggap paling mudah terlebih dahulu. Yang terakhir, periksa jawaban kalian sebelum dikumpulkan. Selamat mengerjakan. Satu orang ya. Langsung di tanda tanya. Kalau nggak cukup di belakang aja. Nah, kalau nggak di sini ya, di bawahnya nih, di sini. Dijawabnya. Langsung nomor 1. Untuk biasa dulu, guntingnya jangan di selamat bekerja ya. Lima 15 menit. Duduk gerak duduk ya, duduk.
Dibiasakan hidup. Ini jawabannya di bawah. Yang jawaban. Jangan berisik. Bicaranya intinya bukannya dalam halus. Sudah ada yang selesai? Duduk, Jam. Mana yang sudah? Langsung menilai ya kalau sudah. Sudah ya, anak-anak, dengarkan, simpan dulu. Sudah ya, barusan ibu sudah menilai, alhamdulillah ada
nilainya sudah bagus, bisa diadakan pengayaan. Kalau yang masih kurang, nanti ada remedial ya, ada soal-soal lagi. Jadi anak-anak, pembelajaran apa yang kalian tangkap pada hari ini? Ayo coba simpulkan. Tadi ada apa saja? Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sikap satu tadi apa? Berdoa sebelum makan. Terus itu termasuk sila berapa? Sila ke-1. Terus kedua? Ya, menolong teman terjatuh itu termasuk sila berapa? Kedua. Terus apa lagi? Ketiga? Rela berkorban itu termasuk sila berapa? Sila ketiga. Terus apa lagi? Udah. Yang ketiga? Rela berkorban itu termasuk sila ketiga. Yang keempat? Ya, menghargai hasil musyawarah itu termasuk sila berapa? Keempat. Terus hemat atau suka menabung ya, itu termasuk sila ke-5. Baik anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Apakah senang? Senang. Ya, terus apakah ada materi yang masih belum dipahami? Tidak? Tidak ya? Belum tidak. Ya, terima kasih. Terus apakah ada pembelajaran apakah yang membuat anak-anak senang? Tadi ada apa? Yang keempat, games. Benar sekali. Ada games yang mengapa senang? Karena bisa tampil ke depan. Ya, ya. Baik anak-anak. Besok kita akan belajar tentang gotong royong ya. Masih pelajaran pendidikan Pancasila. Selanjutnya, alhamdulillah pembelajaran sekarang berjalan dengan lancar. Harus duduk. Ya, harus ikuti apa kata ibu. Sebelum pulang, kita tepung pulang dulu. Saatnya semuanya disiapkan. Udah ininya simpan. Udah simpan. Ibunya yang ke sana, ibunya yang ke sana. Ibunya yang ke sana. Ibunya yang ke sana dulu. Ya. Dah beres. Baik anak-anak, sekarang coba duduk, kita tepung pulang. Duduk dulu. Kita tepung pulang ya. Tepung pulang. Dapat ilmu, berteman, duduk rapi, siap berdoa. Let's go. Coba Disney memimpin doa sebelum pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
Bu Lilis hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Rika sendiri bagaimana? Nah, kabar saya juga baik, Bu Lilis. Alhamdulillah ya hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan pasca observasi. Sebelumnya kita telah bertemu pada kegiatan observasi, kemudian pada observasi kelas. Nah, kita lanjutkan kepada kegiatan pasca observasi. Berlin dalam percakapan pasca observasi ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang telah Ibu lakukan pada observasi kemarin. Kemudian tujuan hari ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan yang telah Ibu Lirin lakukan kemarin. Baik. Nah, untuk selanjutnya, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bu Lirin mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang sudah kita laksanakan di kelas? Ya, walaupun ini bukan pengalaman bagi saya, Bu, tetapi masih ada saja perasaan tegang. Meskipun begitu, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan baik. Alhamdulillah itu Bu Lirin kegiatannya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian bisa ceritakan kembali oleh Ibu Lirin terkait area pengembangan yang ingin Ibu lakukan di dalam kelas dan langkah-langkahnya serta tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan dalam observasi. Seperti yang saya ungkapkan sebelumnya ya Bu, saya merasa perlu meningkatkan proses pembelajaran, penggunaan media dan pengolahan diskusi kelas agar semua siswa dapat berpartisipasi secara aktif. Saat ini ada beberapa siswa yang cenderung pasif dengan suasana kelas yang kadang kurang kondusif. Selain itu, dalam diskusi juga ada siswa yang mendominasi pembicaraan sementara yang lain menjadi kurang aktif. Baik. Menurut Bu Lirin, apakah area pengembangan yang Ibu kembangkan tadi ketika pembelajaran apakah sudah berhasil dengan baik atau ada yang perlu perbaikan? Menurut saya sudah ya Bu, namun memang masih ada sedikit kendala. Ini mungkin sudah lazim dialami oleh rekan guru yang lain juga, yaitu ada beberapa anak yang memang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian ada juga beberapa anak yang masih kurang memperhatikan ketika pembelajaran berlangsung. Untuk sekali apa yang telah Ibu ingin sampaikan, masalah seperti ini mungkin ada beberapa hal yang lazim dialami oleh guru ya Bu. Kemudian apa yang akan Ibu lakukan dalam mengantisipasi masalah tersebut di kegiatan pembelajaran berikutnya? Untuk mengatasi masalah itu, pastinya saya akan membuat modul ajar dengan menambah media dan metode pembelajaran yang lebih menarik lagi agar semua anak berkembang secara aktif dan menyeluruh. Kemudian saya akan banyak belajar lagi dengan mengikuti berbagai pelatihan untuk pengembangan diri saya dalam mengajar dan mencari referensi lebih banyak lagi untuk menarik minat dan perhatian siswa, meningkatkan komunikasi murid dan murid menjadi prioritas perbaikan pembelajaran. Baik, berarti itu rencana Ibu dalam kegiatan pembelajaran berikutnya ya Bu. Hal itu bagus sekali. Setelah saya dengarkan dengan seksama, ada 3 poin yang ingin Ibu lakukan untuk kedepannya. Yang pertama, mungkin Ibu membuat modul ajar dengan menambahkan media, kemudian modul yang sesuai, kemudian mencari metode yang lebih menarik agar siswa dapat berkembang secara begitu ya Bu. Kemudian yang kedua, Ibu akan banyak belajar lagi mengikuti pelatihan-pelatihan untuk pengembangan diri Ibu sendiri dalam proses pengajaran dan mencari referensi lebih banyak ya Bu untuk menarik minat dan perhatian siswa nantinya. Nah, yang ketiga, Ibu menyampaikan terkait meningkatkan komunikasi dengan murid ya Bu menjadi prioritas dalam perbaikan pembelajaran. Ya, betul sekali. Baik, kira-kira Bu Lirin nih, kapan akan melaksanakan perubahan dan perbaikan yang disampaikan barusan? Ya, insya Allah secepatnya ya Bu akan saya laksanakan karena
yang ingin disampaikan dengan kepentingan organisasi. Semoga perubahan dan perbaikan yang Ibu rencanakan itu dapat segera mungkin terrealisasikan dan terlaksana ya Bu, serta masalah yang Ibu alami di kelas dapat teratasi dengan baik sehingga pembelajaran atau proses kegiatan belajar mengajarnya dapat berlangsung dengan baik. Saya menunggu kabar baik dari Ibu terkait untuk kedepannya seperti apa. Terima kasih Bu Rita. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih atas waktu di sebelumnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita dapat. Eh, Jadi mati layar, tapi merekam.